Shalom, selamat bertemu kembali anak-anak ibu yang ibu kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar kalian hari ini? Harapan ibu kalian semuanya dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Ibu akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, kami datang kepadamu, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan hingga pada saat ini. Tuhan, kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami. Berkati anak-anak kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan materi pada hari ini Tuhan, sehingga apapun yang kami lakukan sepanjang pembelajaran ini, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong, memampukan kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik anak-anakku yang ibu kasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita akan mempelajari materi kita tentang Roh Kudus penopang hidup orang beriman, khususnya untuk mata pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 8 semester ganjil bersama saya Ibu Acu. Kita akan masuk ke dalam materi A. Penjelasan singkat tentang Roh Kudus. Mungkin ada di antara kamu yang mengenal Roh Kudus lewat karunia-karunia-Nya, misalnya karunia untuk menyembuhkan, atau karunia untuk bernubuat, karunia berbahasa roh, dan lain-lain. Namun yang terpenting dari semua itu adalah iman, pengharapan, dan kasih. Karena ketiga hal ini yang menjadi kunci bahwa hal yang terbesar dalam hidup kita itu adalah iman, pengharapan, dan kasih. Apabila karunia yang terbesar adalah kasih, maka kasih pun seharusnya menjadi ciri yang paling menonjol dalam kehidupan setiap gereja dan orang Kristen. Apakah di dalam keluarga dan gerejamu ada kasih? Ada kesediaan untuk berkorban demi orang lain? Ada kerendahan hati untuk menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri? Itu di dalam Filipi pasal 2 ayat 3. Semua ini adalah tanda-tanda hadirnya pekerjaan Allah melalui Roh Kudus yang membentuk dan membangun kita masing-masing sehingga kita akan semakin bertumbuh ke arah Kristus. Efesus pasal 4 ayat 15. B. Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus. Roh Allah telah sejak lama bekerja di dalam kehidupan manusia. Bahkan sebelum sesuatu dijadikan, Roh itu sudah ada. Dalam Kejadian 1 ayat 2 dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Menjelang kematiannya, kebangkitan, dan kembalinya Yesus ke surga, Ia menjanjikan seorang penolong bagi murid-murid dan semua pengikutnya. Katanya kepada murid-muridnya, penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapakku dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes pasal 14 ayat 26. Dalam bahasa Yunani, bahasa yang digunakan untuk menulis kitab-kitab Perjanjian Baru, Roh Kudus disebut sebagai Parakletos, yang artinya dipanggil untuk menolong atau menasihati. Dengan demikian, maka Roh Kudus akan menjalankan peranan sebagai pengganti Tuhan Yesus yang secara fisik sudah kembali kepada Bapa di surga. C. Roh Kudus menghibur dan menguatkan. Di atas sudah disinggung janji Tuhan Yesus yang mengutus Roh Kudus yang juga disebut sebagai penghibur. Apa artinya ini? Kalau kamu sedang sedih, bagaimana perasaan kamu? Kesedihan biasanya membuat orang tidak berdaya, bingung, dan galau. Perasaan itu biasanya akan hilang apabila kita berjumpa dengan seorang teman atau sanak keluarga yang mampu menghibur kita, memberikan nasihat, dan menemani kita sampai akhirnya kita merasa kuat kembali.
Penghiburan memang selalu mengandung penguatan. Kata penghibur yang digunakan untuk merujuk kepada Roh Kudus biasanya diterjemahkan menjadi comforter. Dalam bahasa Inggris, kata comfort atau menghibur itu artinya datang dan hadir bersama dengan orang yang berduka atau mengalami kemalangan untuk menguatkannya. Inilah peranan Roh Kudus di dalam hidup orang Kristen. D. Peran Roh Kudus di dalam gereja dan umat. Dalam waktu sekitar 50 tahun terakhir ini, dunia menyaksikan pertumbuhan gereja-gereja yang sangat pesat di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Gereja-gereja baru bertumbuh di mana-mana. Semua itu tentu tidak bisa terlepas dari peranan Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan semangat baru bagi orang percaya yang mengikut Yesus Kristus. Baik, kita akan masuk ke dalam kesimpulan dari materi kita hari ini. Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya bahwa Ia akan mengutus Roh Kudus sebagai penggantinya. Roh Kudus inilah yang akan mendampingi murid-murid Tuhan dari masa gereja perdana bahkan hingga sekarang ini. Kehidupan orang-orang Kristen yang setia kepada Yesus Kristus menunjukkan bagaimana orang-orang Kristen dan gereja mampu bertahan dalam berbagai tekanan dan penderitaan yang berat karena pendampingan dan penguatan dari Roh Kudus. Di masa kini kita juga dapat menyaksikan pendampingan Roh Kudus lewat perubahan hidup di kalangan umat dan pertumbuhan gereja di seluruh dunia. Demikian tadi pertemuan kita mengenai tentang Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat kalian mengerti dan kalian pahami. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Di akhir materi kita hari ini ada 3 tugas yang harus kalian selesaikan. Nanti silakan kalau sudah mengerjakan silakan kumpulkan. Baik, sebelum kita menutup pertemuan kita hari ini, kita akan berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami untuk kami belajar tentang materi Roh Kudus penopang hidup kami sebagai orang-orang yang beriman kepadamu. Kami percaya kala kami menghadapi tantangan masalah di dalam kehidupan kami percaya bahwa ada kekuatan, ada penghiburan yang Tuhan berikan kepada kami sehingga kami dimampukan untuk melakukan setiap aktivitas kami, setiap tantangan kami. Terima kasih Bapa untuk materi hari ini. Biarlah kami boleh melakukan setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.